Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kamelia Putri dengan NIM 24011050012, jurusan Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran merek dagang. Nah, materi yang saya bawakan dan yang saya akan bahas yang pertama adalah pengertian merek dagang, yang kedua fungsi dan manfaat merek dagang, yang ketiga jenis-jenis merek dagang, yang keempat syarat merek yang dapat didaftarkan, yang kelima prosedur pendaftaran merek dagang, dan yang terakhir adalah jangka waktu dan perbaruan merek. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian merek dagang. Pengertian merek dagang adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merupakan merek dagang adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau 3D, hologram, atau kombinasi unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Nah, lanjut di materi kedua adalah fungsi merek dagang bagi konsumen. Nah, di sini yang pertama adalah identifikasi produk. Apa sih identifikasi produk? Nah, identifikasi produk itu konsumen dapat mengenali barang atau jasa hanya dalam nama saja atau logonya. Contohnya adalah logo centang pada sepatu atau baju dan lainnya pada brand Nike. Nah, brand Nike itu langsung ingatkan itu merupakan produk olahraga. Yang kedua, ada jaminan kualitas atau quality assurance. Nah, di sini konsumen merasa lebih percaya membeli produk bermerek karena biasanya menawarkan kualitas yang stabil. Yang ketiga, mengurangi resiko pembelian. Nah, di sini dengan adanya merek yang sudah terkenal dan sudah dikenal, konsumen itu tidak perlu takut tertipu atau membeli barang yang palsu. Yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, di sini konsumen merasa bangga dan puas menggunakan brand tertentu karena sudah apa? Karena sudah terkenal. Nah, selanjutnya adalah fungsi merek dagang bagi produsen. Nah, yang pertama itu adalah pembeda dengan produk pesaing. Nah, di sini merek memang sangat membantu sebuah produk ya, karena lebih mudah dikenali dan juga dapat dibedakan dari produk lain yang ada di pasar. Yang kedua, alat promosi dan komunikasi. Nah, maksudnya adalah merek yang kuat membuat promosi lebih mudah dan efektif. Contoh adalah McDonald's dengan logo M-nya. Nah, kalau ada logo M terus ada warna kuning merahnya, nah kalian sudah pasti tahu kan, itu merupakan logo dari McDonald's. Yang ketiga, sebagai perlindungan hukum. Nah, maksudnya adalah dengan mendaftarkan merek, pemilik punya hak eksklusif untuk melarang orang lain meniru atau menjiplak. Nah, yang keempat yaitu adalah membangun reputasi dan loyalitas konsumen. Nah, maksudnya adalah merek yang kuat menciptakan pelanggan yang setia. Gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi merek dagang bagi pasar. Yang pertama adalah menjamin persaingan usaha yang sehat. Nah, di sini dengan adanya hak merek, pelaku usaha tidak bisa asal meniru produk orang lain saja. Yang kedua, menciptakan standarisasi produk. Nah, di sini produk bermerek cenderung menjaga konsistensi kualitas. Yang terakhir adalah
mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di sini pelaku usaha berlomba menciptakan merek yang unik dan inovatif supaya pelanggan lebih tertarik. Nah, selanjutnya ada manfaat merek dagang bagi pemilik. Yang pertama ada hak eksklusif penggunaan merek. Nah, di sini hanya pemilik resmi yang boleh memakai merek tersebut untuk barang atau jasa yang telah didaftarkan. Yang kedua, perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum ini pemiliknya dapat menggugat secara perdata, menuntut secara pidana, dan juga melaporkan pemalsuan atau penggunaan tanpa izin. Yang ketiga, mencegah peniruan dan pembajakan. Nah, di sini perlunya sertifikat merek membuat produk lebih aman dan lebih bagus dari plagiat. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, di sini brand yang kuat membuat bisnis lebih unggul dibanding pesaing. Yang kelima, ada membangun kepercayaan konsumen. Nah, di sini konsumen lebih percaya dengan merek yang terdaftar secara resmi, tidak secara asal-asalan. Yang keenam, bisa dilisensikan atau difranchise-kan. Jadi merek dagang ini menjadi aset berharga yang bisa menghasilkan pendapatan yang pasif. Contohnya adalah franchise es teh Indonesia, Chat Time, dan juga KFC. Dan yang terakhir ada bisa dijadikan jaminan kredit atau kolateral. Nah, beberapa lembaga keuangan menerima merek terdaftar karena sudah terkenal dan juga pasti banyak peminatnya. Yang selanjutnya ada manfaat merek dagang bagi konsumen. Yang pertama, mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Yang kedua, lebih mudah mengenali produk asli atau palsu. Yang ketiga, mengurangi risiko penipuan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan rasa aman saat membeli. Oke. Nah, di sini juga ada manfaat merek dagang bagi pemerintah dan ekonomi. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara di PNBP DJKI. Yang kedua, mendorong iklim bisnis dan investasi. Yang ketiga, memperkuat daya saing produk lokal di pasar global. Dan yang terakhir adalah mendorong kreativitas UMKM. Nah, di materi selanjutnya adalah jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek ini dibagi 3. Ada merek dagang, merek biasa, dan merek kolektif. Nah, yang keempat, ada syarat merek yang dapat didaftarkan. Yang pertama, memiliki daya pembeda. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan. Yang ketiga, tidak mengandung unsur sara atau rasis. Dan yang terakhir, belum pernah digunakan atau mirip dengan merek pihak lain. Karena jikalau kita samar-samar atau hampir mirip, maka ditolak. Jadi kita membuat sekreatif mungkin dan terperbarui. Nah, yang kelima, ada prosedur pendaftaran merek dagang. Yang pertama, menentukan nama atau logo merek supaya tidak menjadi tiruan atau plagiat. Yang kedua, menentukan kelas barang atau jasa sesuai dengan klasifikasi NICE. Dan yang terakhir, melakukan penelusuran searching merek di database DJKI untuk memastikan tidak ada yang sama. Seperti gambar berikut. Nah, di materi yang terakhir adalah jangka waktu dan pembaruan merek. Yang pertama ada masa berlaku. Nah, masa berlakunya itu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Yang kedua, dapat diperpanjang tanpa batas selama pemilik masih menggunakan nama merek. Dan yang terakhir adalah perpanjangan dapat diajukan 12 bulan sebelum masa berlaku habis. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.